Oke, kita lanjutkan ya perbincangan kita tentang pengantar atau perkenalan dengan filsafat ini ya. Kita sudah bicarakan apa itu arti filsafat, bidang-bidang pokok dalam filsafat serta alat berfilsafat. Sekarang kita coba tinjau sejenak tentang bidang filsafat yang namanya ontologi atau metafisika ya, dari kata ontos. Ontologi itu ya ontos dan logos ya. Jadi pemikiran tentang ontos, tentang keberadaan, tentang being. Nah, ini bicara tentang hakikat dan makna dari realitas. Nah, di sepanjang zaman diskursus pertukaran wacana tentang ontologi ini, teman-teman sekalian, itu membelah para filsuf, para pemikir ke dalam dua kubu. Ada kubu idealis dan ada kubu materialis. Di kubu idealis ya, ini pendukungnya juga orang-orang hebat ya. Bagi kubu idealis atau bagi filsafat idealisme, bagi ontologi kaum idealis ya, realitas itu berhakikat idea atau roh. Itu dia. Jadi hakikat dari realitas atau kenyataan yang di dalamnya kita hidup dan kita jumpai adalah idea atau roh. Nah, materi adalah cerminan dari idea atau dari roh itu. Cerminan atau tampilan, manifestasi atau ciptaan. Kita menggunakan istilah agama samawi atau monoteistik ya, seperti itu. Jadi ada roh, ada idea yang eksis atau ada secara independen dari materi, bahkan ada sebelum materi ada, dan mengadakan materi. Materi ada dependen, bergantung pada idea atau roh. Idea atau roh ada independen, tidak bergantung pada materi. Idea atau roh itu yang mengadakan materi. Idea atau roh itu menciptakan materi. Atau idea atau roh itu mencerminkan dirinya dalam materi. Ini dia. Ya. Materi sekedar cerminan, tampilan, representasi dari idea atau roh. Dalam teologi Kristen, aktivitas yang memungkinkan munculnya materi disebut penciptaan. Pelakunya adalah Allah yang adalah roh, yang memiliki rencana, lalu menciptakan sesuai dengan rencana itu, menciptakan dunia, alam semesta, dan segala isinya yang bersifat material ini. Dan kemudian menampakkan kemuliaannya di dalam dunia yang bersifat material ini. Kalau menurut Plato, benda-benda atau materi-materi yang ada di dunia adalah representasi atau yang mewakili dari bentuk-bentuk yang sempurna yang ada di dunia ideal. Ketika kita melihat kursi di kelas kita, ada beberapa kursi, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah. Ada bangku, ada kursi yang jenis lainnya lagi. Itu semua sekedar representasi dari idea yang sempurna, idea tentang kursi. Idea tersebut atau idea tentang kursi tersebut ada di dunia idea. Sedangkan kalau menurut Hegel, yang namanya ideator itu ya
memanifestasikan atau mewujudkan dirinya di dalam sejarah, yaitu dalam melalui bentuk-bentuk sosial, bentuk-bentuk kemasyarakatan. Ya, pertama-tama roh itu menjelmakan dirinya dalam keluarga, kemudian naik ke tingkat yang lebih tinggi yaitu masyarakat sipil, kemudian meningkat lagi lebih tinggi menjadi negara. Tapi yang jelas dalam idealisme ini, ya, yang pokok, yang hakiki adalah roh atau idea. Lalu bagaimana dengan materialisme? Menurut materialisme, hakikat dari realitas adalah materi atau benda. Ini dia. Ya, dan realitas atau kenyataan itu tersusun dari materi atau benda. Lalu ide atau pikiran itu di mana? Roh itu di mana? Sebetulnya tidak ada yang namanya idea, tidak ada yang namanya roh. Itu. Atau sekurang-kurangnya idea atau roh itu tidak independen. Idea atau roh adalah cerminan dari realitas yang bersifat materi tersebut. Itu. Misalnya yang kita sebut sebagai pengetahuan. Pengetahuan itu kan sebetulnya idea. Tapi pengetahuan itu mencerminkan apa yang ada di luar sana. Pengetahuan tentang alam, pengetahuan tentang masyarakat. Alam dan masyarakat bersifat materi. Nah, pengetahuan kita mencerminkan alam dan masyarakat. Itu. Nah, ini. Demikian juga pemikiran, kepercayaan, ya, semuanya itu adalah akibat dari proses-proses materi di dalam dunia ini maupun di dalam manusia. Ini materialisme. Dan biasanya memang para penganut materialisme itu adalah orang-orang menganut posisi ateis, berkenan dengan kepercayaan kepada yang ilahi. Sedangkan kaum idealis biasanya teis, meskipun nanti jenis teismenya itu bisa beragam-ragam, ya, berbeda-beda. Nah, ini kita baru berbicara secara umum sekali tentang ontologi, sejauh berbicara tentang hakikat dari realitas antara kaum idealis dan kaum materialis. Idealis berpandangan realitas itu berhakikat idea atau roh, dan yang materi merupakan hasil aktivitas dari idea atau roh. Sedangkan menurut kaum materialis, hakikat dari realitas adalah materi atau benda. Realitas tersusun dari materi atau benda, dan yang namanya pemikiran, yang namanya pengetahuan itu adalah hasil dari aktivitas materi. Bahkan materialis seperti Protagoras misalnya mengemukakan yang namanya jiwa itu sendiri sebetulnya adalah materi juga. Cuma materi halus, atom-atom yang tidak terlihat, yang berkonfigurasi, yang menyusun diri sedemikian rupa. Nah, hasil susunan dari atom-atom itu ada jiwa, ada batu, ada binatang, dan sebagainya. Nah, ketika kita mati, ya, jiwa kita terurai kembali, atom-atomnya terurai, bersatu kembali dengan alam. Nah, ini antara idealisme dan materialisme.